Keluarga Kristen yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Boleh masuk di hari Minggu ini, tanggal 23 Agustus 2020. Tentu ini merupakan sebuah anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Dan sebagai keluarga Kristiani, mari kita kembali menyiapkan hati, bersatu hati, sebulat hati, membawa rumah tangga kita sebagai mezbah yang berkenan di hadapan Tuhan dalam ibadah di hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah keluarga kami yang Engkau telah ciptakan dan Engkau sertai sampai hari ini. Atas berkat-Mu, kami siap kembali mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus membimbing kami dan memampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu itu sebagai keluarga Kristiani. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, Bapak, Ibu, dan anak-anak, renungan pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 21 dan SBU dibaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti silakan keluarga untuk membaca seluruh ayat ini. Dalam video rekaman yang saat ini berlangsung, durasinya sangat terbatas. Oleh karena itu, saya membaca khusus ayat penekanan. Kitab Keluaran pasal 21, penekanan ayat yang pertama berkata, "Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka." Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika kita membaca kitab Keluaran pasal 21 ini, berisi tentang perbudakan. Dan Lai memberi tema bacaan ini, ayat pertama sampai dengan 11, tentang hak budak Ibrani. Pasti kita akan bertanya dalam hati, mengapa Tuhan seolah-olah mengizinkan perbudakan manusia terjadi di Israel? Jika kita belajar sejarah bangsa-bangsa kuno, maka sejak zaman dulu, perbudakan merupakan sebuah kelasiman dan fenomena yang sangat biasa. Jauh sebelum umat Tuhan ada, bangsa-bangsa seperti Mesir sudah lebih dulu mengenal tentang perbudakan. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 16, saya bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 12 ayat 16 berkata, "Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta." Bacaan ini mau mengatakan bagaimana Firaun memberikan hadiah kepada Abram yang merupakan nenek moyang bangsa Israel. Abram menerima ternak dan budak laki-laki dan perempuan dari Raja Firaun. Demikian juga dalam Kejadian pasal 20
ayat yang ke-17. Nanti bisa minta seorang anak membacakannya. Kejadian 20 ayat 17 berkata, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Ini pun ayat yang berkata bahwa dengan sangat jelas bahwa negeri Mesir juga mengenal yang namanya perbudakan. Itu hal yang sangat biasa pada masa itu. Rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Keluaran pasal 21 ayat pertama sampai dengan ke-11 ini, Allah memberikan undang-undang atau bermacam peraturan tentang perbudakan yang berhubungan dengan budak-budak orang Ibrani lewat Musa. Seseorang dapat dijual ke dalam perbudakan mungkin oleh orang tuanya. Ada orang tua yang menjual keluarganya, anak-anaknya menjadi budak. Atau ia dapat dijual sebagai budak karena mencuri. Karena kedapatan mencuri, maka dia dijual sebagai budak. Atau karena ketidakmampuan membayar, atau terpaksa menjual diri. Itu juga bisa menjadi kemungkinan orang menjadi budak. Bahkan menjadi budak mungkin sejak lahir. Itulah bermacam-macam alasan mengapa orang Ibrani menjadi budak pada masa itu. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Dari situlah akhirnya bangsa Israel pun mengenal yang namanya perbudakan. Namun perbudakan yang terjadi di Israel sangat berbeda dengan perbudakan yang terjadi di bangsa-bangsa asing. Sangat berbeda. Jika perbudakan pada umumnya berlangsung seumur hidup, budak bisa diperlakukan semau-maunya dengan kejam oleh tuannya, dan seorang budak sama sekali tidak punya hak atas hidupnya. Maka perbudakan yang terjadi di Israel lebih manusiawi. Hak kepemilikan seorang tuan terhadap budaknya hanya berlaku 6 tahun saja. Jadi seorang tuan, dia mempunyai hak terhadap budaknya itu hanya berlaku selama 6 tahun saja. Setelah itu dia boleh merdeka. Lihat di ayat yang kedua. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Bukan seumur hidup seperti yang lazim berlaku pada saat itu. Ini perbedaan. Budak orang Ibrani dan budak bangsa lain. Juga bagaimana seorang tuan memperlakukan budaknya juga diatur dalam Taurat itu. Jadi tidak sembarang seorang tuan memperlakukan budaknya. Jadi budak di Israel masih mendapat perlindungan secara hukum. Itu bisa dibaca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca contohnya ayat yang ke-4 berkata, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan,
maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Ini sebuah aturan tentang tuan itu memperlakukan budaknya. Semua diatur, dilindungi secara hukum, tidak boleh sewenang-wenang. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dari paparan seperti ini kita dapat mengatakan bahwa jangan melihat ketetapan Tuhan tentang perbudakan ini dalam Keluaran pasal 21 sebagai sebuah persetujuan Tuhan soal perbudakan. Sebaliknya, kita justru melihat bahwa ketetapan ini merupakan cara Tuhan membela dan memberi perlindungan kepada kaum yang lemah. Ini cara Tuhan untuk membela dan memberikan perlindungan kepada kaum budak. Mengapa Tuhan memperhatikan budak? Karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Barangkali era perbudakan pada masa ini tidak ada lagi. Meski demikian, yang namanya ketidakadilan terhadap kaum lemah masih saja terjadi di sana-sini. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melihat sabda bina umat renungan pagi hari ini di hari Minggu, ini merupakan syukur HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Dan temanya adalah kerjakan yang kita mampu. Kerjakan yang kita mampu. Berkenan dengan masa pandemi sampai hari ini, dirangkaikan dengan syukur HUT bangsa kita yang merdeka sampai usia 75 tahun. Apa yang kita bisa kerjakan untuk menjawab tema itu? Kerjakan yang kita mampu. Paling tidak adalah di tengah masa pandemi ini, mari tetap menjaga semangat, menjaga gairah, dan tetap punya kreativitas di tengah adaptasi yang baru ini. Ini kita bisa kerjakan. Kita bisa mampu untuk melakukan. Menjaga semangat. Tetap berpikir positif. Jangan pernah menyerah. Tetap punya gairah. Punya spirit. Dan tetap punya bermacam-macam inovasi-inovasi. Untuk kita belajar menyesuaikan diri di tengah masa-masa pandemi ini. Kita harus terus bergerak, walaupun pelan-pelan, bertahap, tetap terus kita bergerak. Kita boleh bersyukur, panitia pembangunan gedung gereja Pospelkes Barotongkok di Kutai Barat mulai bergerak pelan-pelan untuk membangun rumah Tuhan di sana. Tetap ada semangat, ada spirit, ada gairah. Dan justru di tengah masa pandemi ini, berkat Tuhan luar biasa mengalir untuk proses pembangunan ini. Ini kita bisa mampu lakukan bersama-sama sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan di tengah keadaan yang sangat terbatas, sangat dibatasi, tetapi kita mampu untuk mengerjakan itu. Yang kedua adalah mari mengikuti dengan disiplin protokol kesehatan. Ini peran keluarga, peran gereja untuk punya partisipasi
yang positif. Tetap patuh, tunduk, taat kepada disiplin kesehatan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kita harus mampu mengerjakan itu, mampu untuk melakukannya dengan meminta hikmat dari Tuhan, minta pengertian dari Tuhan, agar semua gerak kita, ibadah kita, semua dalam keadaan sehat dan selamat. Yang menjadi prioritas adalah kesehatan, keselamatan. Ini yang pertama dan yang utama untuk gerak kita. Kerjakan yang kita mampu. Tapi orientasinya adalah kita semua sehat dan selamat. Karena pasti Tuhan akan menyertai gerejanya, menyertai rumah tangga anak-anak Tuhan, menyertai bangsa ini. Selamat hari Minggu, lebih aman saudara di rumah, lebih aman ibadah di rumah. Tuhan memberkati. Salam untuk semua anggota keluarga. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Dalam Kristus ada pengharapan akan masa depan. Badai ini akan berlalu. Kerjakan yang kita mampu sebagai keluarga dan sebagai gereja. Tuhan memberkati kita semua.